Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bunga Anissa Hararet. Perkenalkan, nama saya Risti Alfanitya dengan NIM 2403 0102 0582 dari kelas AK 205. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah makroekonomi, saya akan mempresentasikan terkait dengan outlook dan kondisi makroekonomi Tiongkok tahun 2024 dengan fokus pada inflasi, kurs, produk domestik bruto atau PDB, neraca pembayaran, dan perdagangan. Untuk kondisi inflasi konsumen tahun 2024, rata-rata inflasi konsumennya sangat rendah, yaitu sekitar 0,4% yang menunjukkan lemahnya permintaan. Hal ini merupakan tantangan bagi kebijakan moneter yang jika berlanjut akan menimbulkan risiko deflasi. Untuk proyeksi di tahun 2025, diperkirakan akan naik ke 1,1%. Namun, angka tersebut masih di bawah target normal. Stimulus pemerintah diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut. Untuk sektor yang terdampak deflasi paling besar adalah sektor properti. Hal tersebut akan mempengaruhi konsumsi domestik karena harga aset tertekan. Diperlukan insentif dari pemerintah untuk pemulihan dari deflasi itu sendiri. Untuk kurs dan kebijakan moneternya, untuk pergerakan yuan melemah di sekitaran 7,3 sampai 7,5% terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu mendukung daya saing ekspor Tiongkok, namun meningkatkan risiko capital outflow dan tantangan bagi importir akibat potensi inflasi impor, sehingga akan mendorong intervensi PBOC untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta menuntut keseimbangan kebijakan yang hati-hati antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk kebijakan PBOC atau The People's Bank of China sendiri, dalam menghadapi tantangan ekonominya, PBOC akan memberikan suntikan likuiditas yang masif namun tetap menjaga yield obligasi pada level rendah. PBOC enggan menurunkan suku bunga lebih lanjut demi menjaga stabilitas keuangan, sehingga stimulus yang diberikan bersifat terbatas dan hati-hati, dengan fokus pada dukungan terhadap sektor real, serta antipasi terhadap potensi risiko sistematik. Untuk pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2024, di sini analisis pertumbuhannya dianalisis melalui data resmi dan estimasi independen. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2024 menunjukkan perbedaan signifikan antara data resmi dan estimasi independen. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam mengukur kinerja ekonomi negara terbesar kedua di dunia, serta pentingnya analisis komprehensif dari berbagai sumber. Untuk data resmi dari National Bureau of Statistics of China, pertumbuhan ekonomi resmi tercatat sebesar 5% yang didukung oleh kinerja ekspor dan investasi dengan pertumbuhan kuartal 4 mencapai 5,4%. Setelah mengalami tren perlambatan dari 5,3% di kuartal 1 menjadi 4,7% dan 4,6% pada kuartal 2 dan 3. Untuk analisis pertumbuhan dari estimasi independen, perkiraan pertumbuhan ekonomi versi Rhodium Group sebesar 2,4 sampai dengan 2,8%. Hal ini jauh lebih rendah dari data resmi yang dipublikasikan oleh National Bureau of Statistics of China, yang mencerminkan adanya kekhawatiran struktural yang dalam dan mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor pendukung pertumbuhan. Untuk struktur ekonominya, dari sisi retail sales and e-commerce, retail sales meningkat 3,5% pada tahun 2024 dengan pertumbuhan e-commerce yang lebih pesat sebesar 7,2%. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan bertahap dalam konsumsi domestik. Dari bidang investasi aset tetap, tumbuh moderat sebesar 3,2%, yang mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam berinvestasi dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sektor manufaktur dan infrastruktur mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada penguatan industri strategis.
Untuk neraca pembayaran atau current account, neraca pembayaran Tiongkok tahun 2024 menunjukkan posisi surplus yang kuat, mencerminkan daya saing ekspor dan stabilitas ekonomi makro negara tersebut. Meskipun menghadapi tantangan global, Tiongkok berhasil mempertahankan surplus besar dalam perdagangan barang. Untuk surplus perdagangan barang Tiongkok mencapai 767,9 miliar USD yang mencerminkan kekuatan sektor manufaktur dan daya saing ekspor yang tetap solid di tengah tantangan global. Untuk defisit jasa dan pendapatan utama, Tiongkok mencatat defisit jasa sebesar 228,8 miliar USD dan defisit pendapatan utama sebesar 131,9 miliar USD yang mencerminkan tingginya biaya terkait pariwisata ke luar negeri serta pembayaran hasil investasi kepada pihak asing. Untuk neraca barang dan layanan, terkait dengan ekspor barang dan jasa, Tiongkok secara umum mencatat surplus dengan nilai ekspor barang mencapai 548 USD hingga 767 miliar USD, yang mencerminkan daya saing kuat produk-produk Tiongkok di pasar global, di mana sektor manufaktur tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor tersebut. Untuk impor dan defisit jasa, impor barang relatif stagnan, sementara sektor jasa mengalami defisit besar, terutama pada bidang pariwisata dan transportasi. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada jasa dari luar negeri tertentu, sekaligus menunjukkan potensi pengembangan yang besar pada sektor jasa domestik. Untuk ekspor di tahun 2024, volume nilai ekspor naik sebesar 5% secara year on year dan mencapai RMB 25,45 triliun yang setara dengan 3,58 triliun USD. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk ekspor barang mengalami peningkatan sebesar 7,1% secara tahunan, sementara untuk e-commerce lintas batas tumbuh lebih pesat yakni 11,50% secara tahunan. E-commerce pun menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekspor yang didukung oleh peningkatan adaptasi digital di berbagai sektor. Untuk posisi global, Tiongkok tetap menjadi eksportir terbesar di dunia dengan total ekspor mencapai 3,58 triliun USD, mempertahankan posisi dominannya dalam rantai pasok global. Untuk impor di tahun 2024, pertumbuhan impor Tiongkok meningkat perlahan sebesar 2,3% secara tahunan, mencapai 18,39 triliun RMB atau setara dengan 2,59 triliun USD. Namun pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan dengan ekspor, sehingga mencerminkan adanya penyesuaian dalam struktur ekonomi negara tersebut. Untuk indikasi ekonomi domestik, relatif lemah. Hal tersebut mencerminkan terbatasnya konsumsi dalam negeri serta rendahnya permintaan investasi yang menjadi indikasi potensi perlambatan ekonomi domestik dan tantangan bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk neraca perdagangan dan surplus, neraca perdagangan Tiongkok menunjukkan kinerja yang kuat di tahun 2024 meskipun menghadapi tantangan global. Surplus yang besar mencerminkan daya saing ekspor yang berkelanjutan, namun juga menunjukkan potensi ketidakseimbangan ekonomi domestik dan internasional. Untuk surplus perdagangan 2024 mencapai sekitar 992 miliar USD yang mencerminkan kekuatan sektor ekspor negara tersebut, namun sekaligus menunjukkan potensi risiko ketergantungan yang tinggi pada permintaan pasar luar negeri. Untuk perkembangan di bulan Mei 2025, surplus perdagangannya meningkat menjadi sekitar 101 miliar USD pada bulan Mei 2025. Meskipun laju ekspansi ekspor mengalami penurunan dan impor tercatat turun 0,9% secara tahunan. Untuk risiko dan tantangannya, yang pertama ada ketergantungan ekspor dan stimulus, yaitu ekonomi Tiongkok terlalu bergantung pada ekspor. Stimulus pemerintah menjadi tumpuan pertumbuhan, risiko ketidakstabilan jika terjadi guncangan eksternal. Yang kedua dari risiko perang dagang, itu terdapat ancaman tarif baru dari Amerika Serikat, potensi gangguan pada rantai pasokan global,
serta dampak negatif pada pertumbuhan ekspor Tiongkok. Lalu yang ketiga ada masalah sektor properti, yaitu ada deflasi harga properti berkelanjutan, menurunnya investasi di sektor real estate, serta risiko pada stabilitas sistem keuangan. Lalu yang keempat, eh, terdapat utang pemerintah lokal, yaitu tingginya tingkat utang pemerintah daerah, risiko gagal bayar dan krisis kredit lokal, serta tantangan dalam pembiayaan infrastruktur. Untuk outlook tahun 2025 mendatang, yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Tiongkok diperkirakan mengalami perlambatan moderat pada tahun 2025 dengan proyeksi OECD sebesar 4,9% dan IMF sebesar 4,5%, meskipun risiko penurunan ekonomi masih tetap membayangi. Untuk kebijakan moneter dan fiskal di tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap rendah seiring dengan kebijakan stimulus yang berkelanjutan, namun tetap hati-hati. Sementara People's Bank of China terus memprioritaskan stabilitas keuangan dan menjaga kurs yuan agar tetap kompetitif guna mendukung kinerja ekspor. Untuk tantangan eksternal di tahun 2025, eh, itu adanya ketegangan geopolitik yang terus berkelanjutan meningkatkan risiko terjadinya perang dagang, yang pada gilirannya akan memicu volatilitas ekonomi global dan memperburuk tantangan dalam rantai pasokan internasional. Dari keseluruhan materi yang saya presentasikan dari awal, berikut kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, inflasi rendah atau deflasi menunjukkan lemahnya konsumsi domestik yang merupakan tantangan bagi pertumbuhan Tiongkok. Yang kedua, produk domestik bruto resmi 5%, namun estimasi real kemungkinan 3-4% yang menunjukkan potensi overestimasi. Lalu yang ketiga, ekspor dan surplus eksternal besar, namun rentan terhadap gejolak global dan kebijakan tarif. Yang keempat, sektor properti dan utang lokal masih menjadi beban utama bagi stabilitas ekonomi Tiongkok. Yang kelima, untuk outlook di tahun 2025, pertumbuhan moderat, fokus pada stabilitas makro, namun risiko eksternal tetap ada. Lalu yang terakhir, ada rebalancing ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci keberlanjutan jangka panjang. Untuk referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam menganalisis outlook Tiongkok di tahun 2024 ini mencakup sumber-sumber terpercaya yang digunakan dalam analisis kondisi makroekonomi Tiongkok 2024. Sumber-sumber ini menyediakan data resmi, proyeksi, dan analisis independen yang komprehensif tentang berbagai aspek ekonomi Tiongkok. Yang pertama, saya mengambil referensi dari China Briefing, yaitu GDP dan perdagangan 2024 serta data ekonomi terkini Tiongkok. Yang kedua, saya ambil referensi dari World Bank, yaitu terkait dengan inflasi dan outlook 2024 sampai dengan 2025, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, saya mengambil dari SEF, yaitu terkait dengan neraca pembayaran Tiongkok di tahun 2024, serta data perdagangan eksternal. Lalu untuk referensi terakhir, saya mengambil referensi dari Trading Economics, yaitu terkait dengan neraca dagang total serta statistik ekspor-impor Tiongkok. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan terkait dengan outlook Tiongkok di 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.